Shalom saudara-saudara, ya baik yang di gereja maupun yang lagi di rumah, ikut virtual. Kita bersyukur ya, sampai saat ini kita masih hidup. Ini satu yang luar biasa loh saudara. Berapa bulan yang lalu sudah sering dikatakan, belum tentu loh kita bisa sampai 31 Desember. Ada teman saya pendeta meninggal karena COVID. Dan itu cukup sedih juga. Ada juga dokter yang biasa pelayanan bersama-sama kita juga meninggal juga karena COVID. Ya cukup sedih juga. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita sampai saat ini. Masih memberikan kita hidup, menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Makanya gini saudara, setiap hari makin sayanglah sama orang di rumah. Ini benar saudara. Yang istri dokter itu dia bilang, aduh saya kehilangan sekali teman bercanda, ya kadang-kadang bisa nangis, kadang bisa marah, tapi itu kehilangan yang luar biasa. Makanya waktu bangun pagi lihat pasanganmu masih hidup, bersyukurlah. Kenapa? Karena nanti suatu saat kalau misalnya ya kita nggak tahu kapan ya masing-masing itu. Tapi saya bukan berharap kita kehilangannya, karena memang ini pengalaman COVID ini sedang melatih kita, saudara. Ada hal-hal yang di depan ini yang kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu sama sekali. Apakah akan lebih berat? Apakah biasa-biasa saja? Atau lebih ringan? Tapi kelihatannya vaksin baru mau disuplai, sudah ada jenis yang baru. Katanya ini nggak cocok dengan yang vaksin. Nah ini membuat kita juga bertanya-tanya, apa yang terjadi? Nah saya dorong kita sekalian gini saudara. Kalau nanti udah di akhir tahun, kalau boleh sih dalam waktu 3 hari di akhir tahun ini, kita ambil waktu doa sungguh-sungguh. Tuhan tolong kami. Tuhan kasihanilah kami. Kalau ada hal-hal yang salah, karena kita nggak tahu 2021 ini keadaannya bagaimana. Ekonomi bagaimana, kesehatan bagaimana, kita nggak tahu semua. Tapi saya dorong kita, supaya kita betul-betul minta belas kasihan Tuhan untuk memasuki tahun 2021. Hanya Tuhan saja yang bisa menolong kita saudara. Hanya Tuhan saja yang bisa menolong kita. Dan itu betul-betul bukan urusan kita pribadi, tapi kita harus sama-sama dengan keluarga kita. Kita harus sama-sama dengan saudara-saudara keluarga jemaat juga untuk saling mendukung, saling menguatkan. Karena situasinya tidak menentu. Belum tahu nanti berapa mal yang akan ditutup di Jakarta. Kita belum tahu. Kemarin waktu kami betulin ada demo mobil, toko jam itu, dia bilang sepi Pak. Waduh, saya juga kasihan juga sih. Gimana nih? Karena memang itu situasi yang memang tidak mudah. Optimis tetap harus jalan ya. Jiwa optimis itu tetap harus jalan. Tapi kondisi yang bagaimanapun juga kita tidak tahu, saya dorong kita 3 hari terakhir nanti, akhir tahun ini, doa sungguh-sungguh minta Tuhan tolong untuk memasuki tahun 2021. Yang Tuhan taruh di hati kami akan banyak ratapan. Ini bukan untuk ini ya, tapi ini betul-betul kita harus siap minta belas kasihan Tuhan. Kalau kita bisa lewatin 31 Desember, itu luar biasa. Tapi kita harus berdoa supaya Tuhan tolong keluarga kita masing-masing. Ada pelindungan Tuhan. Seperti waktu bangsa Israel waktu mau keluar dari Mesir, mereka labur itu tembok pintu dengan darah anak domba. Dan mereka boleh diselamatkan. Mereka yang melabur itu dengan darah anak domba, orang Mesir yang juga melabur itu dengan darah anak domba, mereka juga diselamatkan. Tidak ada kematian. Dan ini kita ke depan ini kita sungguh-sungguh berdoa. Tantangannya memang tidak lebih baik.
Tidak lebih mudah. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Amin. Dan saya dorong nanti gini saudara. Tanggal 10 Januari kalau saudara betul-betul punya digerakkan hati saudara untuk berdoa puasa 21 hari. Jadi tanggal 10 sampai tanggal 31 Januari. Saya sengaja jangan sampai melewati Imlek. Karena Imlek itu susah kalau suruh puasa gitu lah. Pasti ada acara kumpul keluarga lah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita doa sungguh-sungguh, berdoa untuk bagaimana nih tahun ke depan ini. Sepanjang tahun ke depan dan tahun-tahun yang akan datang. Hari ini kita ingin belajar firman Tuhan tentang Yesus diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Yesus diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14, mari kita buka sama-sama. Injil Yohanes 1 ayat 14. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini, Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman, logos, yang menciptakan alam semesta ini, diam di antara kita. Ini sesuatu yang membuat kita jadi kuat lagi. Saya berdoa ini menjadi sesuatu yang menguatkan kita untuk memasuki tahun 2021. Karena Yesus diam di antara kita. Ada orang berpikir gini saudara, iman itu urusan pribadi. Jadi iman kita lain dengan iman orang lain. Tapi dalam kekristenan, Tuhan menciptakan kita menjadi satu keluarga. Jadi nggak ada tuh yang sendiri-sendiri. Memang ada yang urusan sendiri, tapi dia butuh proses, butuh didukung sama orang lain. Tapi ada yang memang kita harus bersama-sama. Kalau kita melihat, misalnya seorang petinju atau pegulat, kalau dia bertanding, dia sendiri. Kalau rame-rame itu keroyokan, tawuran. Tapi kalau sendiri, ya emang harus berhadapan sendiri. Tapi kalau dia menang, seolah-olah dia menang sendiri. Tapi kita yang lihat seperti dia menang. Tapi prosesnya sebelum dia bertanding, itu yang lebih penting. Prosesnya bagaimana? Ada pelatih, ada manajer, ada yang ngurusin makanannya. Itu tim. Jadi saling mendukung satu dan yang lain. Jadi nggak ada itu yang namanya iman itu sendiri-sendiri, saudara. Iblis yang mencoba menanamkan benih dalam hati kita, iman saya ya sendiri, pergumulan saya ya sendiri. Supaya apa? Supaya kita nggak ketahuan sama masalah kita, nggak ketahuan sama orang lain. Supaya kita ya yang penting ya kita masih ada pertahankan ego kita, kenyamanan kita. Itu yang iblis mau dalam hati kita, saudara. Saudara, iman itu tidak sendirian. Iman kekristenan kita harus bersama-sama. Memang ada bagian-bagian tertentu kita harus berjuang sendiri. Tapi sebelum kita menghadapi perjuangan itu, kita tetap didukung, didoakan sama orang lain. Walaupun kita harus berhadapan sendiri. Satu kali ada seorang WA saya. Dia minta didoakan. Karena dia lagi mau cari istri. Ada 2 wanita yang dia incar. Dia bilang, boleh nggak doakan D atau A? Saya kasih inisial D atau A. Oke, saya doakan. Saya doa. Terus Tuhan taruh di hati saya gini sih. Bukankah kamu, di hati kamu ada si A? Dia bilang benar. Artinya apa? Dia butuh konfirmasi. Walaupun urusan pasangan hidup itu urusan pribadi kan. Tapi dia butuh orang lain. Untuk mengkonfirmasi, untuk mendukung, menguatkan dia. Saudara,
hidup kita, walaupun harus ada pilihan pribadi, tapi kita butuh orang lain untuk saling mendukung, saling menguatkan. Nah, Yesus mengatakan dia, Logos itu, diam di antara kita. Artinya jamak. Jadi kalau Yesus diam di antara kita, Yesus ada berurusan dengan setiap orang percaya. Antara saudara dan saya saling menguatkan. Yesus hadir di tengah-tengah. Sebetulnya kalau kita lihat di sini saudara, siapakah di firman itu? Logos, Sang Firman, Yesus yang hidup. Kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, kita lihat di sini, ini sangat menakjubkan. Sang Pencipta mau tinggal di antara kita. Mari kita lihat dalam ayat 1. Pada mulanya adalah firman, jadi Logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Logos. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu yang ada, yang terjadi di dunia ini, itu karena ada firman, karena ada Logos. Sang Pencipta, Sang yang mengatur segala sesuatu yang ada dalam dunia itu Yesus. Bahkan dalam ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Sang Logos itu yang adalah hidup, dan hidup itu menerangi manusia. Sekarang dikatakan dalam ayat 14, Dia tinggal, Dia diam di antara saudara dan saya. Sesuatu yang indah sekali saudara. Bagaimana Sang Pencipta ada bersama dengan kita. Ya memang itu kan Immanuel, ya memang Immanuel. Tapi Immanuel Allah yang beserta kita. Tapi di sini dikatakan firman, Sang Logos. Kalau dalam konteks Rasul Yohanes ini menulis Injil Yohanes, sebenarnya Rasul Yohanes sedang berbicara kepada dua komunitas Yahudi dan komunitas Yunani. Komunitas Yahudi itu berbicara seolah-olah dia hidup, Yesus itu hidup, Yesus itu berkuasa dalam alam semesta ini. Tapi konteks Yunani, cara berpikir orang-orang Yunani, filsafat Yunani, bahwa alam semesta ini tidak tubrukan antara planet satu dengan planet yang lain, bisa berputar dengan begitu luar biasa, tidak ada yang jatuh, karena ada Logos, firman. Makanya saudara, yang menciptakan alam semesta ini ada di tengah-tengah saudara dan saya. Kalau Dia ada di tengah-tengah kita, apakah kita perlu takut? Apakah kita perlu, kalau ada berita buruk, kita langsung menjadi gentar? Dia ada. Maksudnya kita, waktu Dia ada bersama dengan kita, makanya kita harus membiarkan firman itu berbicara kepada kita. Kita menghargai firman Tuhan setiap hari. Makanya kalau kita ingin rasakan Dia ada di antara kita, lakukan firman itu. Kan beda firman yang ada dalam Alkitab sama Sang Firman itu. Memang firman yang ada dalam Alkitab itu tertulis. Tapi firman itu, Sang Firman, Logos itu, firman yang hidup Yesus, itu meninggalkan firman yang tertulis supaya kita bisa tahu betapa kayanya yang Tuhan sediakan bagi kita. Kekayaan kasih karunia. Makanya itu sebenarnya Alkitab adalah buku petunjuk bagi kita untuk mendapatkan kekayaan rohani yang sangat besar. Orang-orang yang mengabaikan firman Tuhan, saudara, orang-orang yang merasa dirinya kerdil, orang-orang yang merasa dirinya kecil, orang-orang yang merasa dirinya nggak mampu buat apa-apa. Tapi kalau orang itu membiarkan firman itu berbicara dan dia betul-betul menyelidiki firman Tuhan, dia akan
dia akan betul-betul tahu, wah betapa besarnya kekayaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Saya nggak berbicara soal kekayaan uang atau dunia ini ya, tapi saya berbicara soal kekayaan kasih karunia Tuhan. Kita saja bisa hidup sampai 31 Desember sampai saat ini aja, itu betapa besar kasih karunia Tuhan untuk kita. Walaupun pendapatan kita mungkin lebih mengecil. Banyak yang orang yang mengeluh seperti itu. Tapi saya ingin mendorong kita, saudara, ayo kita lihat betapa kekayaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Kekayaan kasih karunia. Itu sebenarnya mari lakukan firman Tuhan itu. Kalau saudara dengar firman Tuhan di khotbah di sini, ayo mari saudara juga mengajak orang-orang yang saudara kasih di dalam rumah. Ayo kita sepakat untuk lakukan firman Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Caranya bagaimana? Ajak doa bareng, ajak baca firman Tuhan bareng. Supaya apa? Supaya dia bisa ngalami bagaimana Tuhan hadir di dalam keluarga, Tuhan hadir dalam rumah. Karena Tuhan ada di antara kita. Artinya Tuhan ada bukan hanya di dalam gereja, Tuhan ada juga dalam rumah. Di dalam kantor kita, di mana kita bekerja. Makanya kalau Tuhan hadir, berarti kita juga membawa kehadiran Tuhan itu yang kita rasakan dalam gereja, kita juga bisa bawa dimanapun kita berada. Dan orang yang seperti ini, orang yang akan diutus oleh Tuhan untuk mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara, mari kita belajar, lakukan kehendak Tuhan. Karena orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia sungguh Tuhan akan hadir di tengah-tengahnya. Yang kedua, dengan siapa Sang Firman itu berdiam? Kalau tadi katakan Yesus diam di antara kita, tunggu dulu, kita ini siapa? Mari kita lihat dalam ayat 12 dan ayat 13. Mari dalam ayat 12 dikatakan demikian, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang pertama orang yang merasakan, yang bisa merasakan kehadiran Tuhan adalah orang yang menerima Dia. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia percaya kepada nama Yesus yang berkuasa itu. Jadi bukan hanya sekedar, iya saya orang Kristen, bukan. Oh kalau bukan orang Kristen nggak bisa terima, belum tentu saudara. Kadang-kadang kami juga bertanya-tanya nih, kenapa ya orang-orang Jepang kok kayak diberkati ya? Padahal bukan orang Kristen. Tapi ada etos-etos kerjanya yang memang seperti dalam Alkitab ajarkan. Dan saya lihat, wah ini luar biasa. Kalau kita lihat sekarang negara-negara barat mulai melupakan Tuhan. Banyak melupakan Tuhan. Akibatnya apa? Negara-negara barat itu sekarang udah banyak kemunduran yang luar biasa. Oh, bukankah sekarang sudah ada kemerdekaan? Kalau modern itu kan berarti kan ada kebebasan. Kebebasan beragama, iya. Kebebasan beragama. Tapi agama mereka bukan berpusat kepada Tuhan. Tapi agama mereka berpusat kepada humanistik. Jadi kepada kemanusiaan, pada egonya. Dan firman Tuhan betul-betul ditinggalkan oleh mereka. Akibatnya apa yang terjadi, saudara? Kita tahu bagaimana saat ini Eropa digoncangkan lagi dengan pandemik ini yang luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mengabaikan firman, kita nggak menerima Tuhan, dan kita nggak percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak hadir. Termasuk dalam hal mencari uang, mencari pekerjaan. Kita menerima Dia dan kita percaya kepada Dia. Dua hal yang sangat penting bagi kita, yang terhubung. Makanya kalau saudara sudah menerima Yesus, puji Tuhan. Tapi perlu berikutnya adalah percaya kepada Dia.
Percaya bahwa dia berkuasa dalam hidup kita. Percaya bahwa dia berkuasa menyiapkan apa yang kita butuhkan. Berkuasa juga untuk bahwa dia juga sanggup menggenapi janji-janjinya. Itu kalau kita mau merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Yang berikutnya, orang siapa di antara siapa nih firman itu berdiam? Dalam ayat 13 dikatakan bahwa yang diperanakan oleh Allah. Jadi artinya mereka ini yang betul-betul mau dididik oleh Allah. Kata diperanakan itu bukan bahwa Allah itu melahirkan, bukan. Tapi yang diperanakan itu dalam arti kata dididik, dibimbing, dihajar, dimuridkan oleh Allah sendiri. Bukan karena kehendak manusia. Karena orang-orang Yahudi waktu itu berpikir, saya kan keturunan Abraham, kami keturunan Abraham. Bagaimana mungkin Tuhan tidak ada pada kami? Mereka berpikir demikian. Tapi Yesus menegur mereka, iblislah bapamu. Karena kamu pembohong semua. Saudara, yang dimaksud diperanakan ini bukan karena secara lahir secara alamiah, karena kita lahir secara berdaging itu ya sebagai orang Kristen, keluarga Kristen, jadi kita pasti jadi orang Kristen. Salah. Bersyukurlah kalau kita latar belakang kita, kebanyakan dari kita bukan latar belakang Kristen. Tapi kita bersyukur bahwa Allah memperanakan kita. Kalau Allah memperanakan kita, berarti kita mau dididik oleh Allah. Kita mau dimuridkan oleh Allah. Kita mau belajar firman sungguh-sungguh. Kita lagi nggak berorientasi kepada uang, kepada keinginan-keinginan dunia ini lagi, saudara. Kalau orang yang diperanakan oleh Allah. Saya dorong kita semua untuk betul-betul mau dimuridkan, mau diperanakan oleh Allah. Karena orang-orang yang demikian ini orang-orang yang akan ada terobosan-terobosan baru tahun 2021. Saat dunia lagi digoncangkan, Tuhan juga akan mempromosikan anak-anaknya yang sungguh-sungguh. Saudara, mari kita melihat, kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Utamakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya dorong kita sekalian untuk bisa belajar, untuk membawa kehadiran Yesus itu bukan hanya dalam gereja, dalam rumah saja. Tapi dimanapun kita berada, kita bawa itu. Kita baksos itu bukan hanya baksos buat baik pada orang, bukan orang-orang di sana saja di kebun, bukan. Tapi kita bawa Yesus untuk hadir di sana. Itu kerinduan hati Yesus. Bawalah Yesus dimanapun kita berada. Di kantor, bawalah Yesus hadir di situ. Saudara, dari hari ke hari ke depan ini, akan banyak orang yang menyakiti kita. Tapi saya dorong kita, kalau Yesus ada dalam hati kita, Yesus ada di tengah-tengah kita, kita bawa Yesus itu dalam diri orang itu. Jangan biarkan kalau waktu kita terluka, waktu kita disakiti, waktu kita difitnah, kita balas dengan yang lebih jahat lagi. Saya dulu waktu masih muda, waktu masih remaja itu, saya punya pemikiran gini, gue sakiti, gue balas 7 kali lipat. Waduh, dulu waktu masih anak-anak gitu, ada teman waktu masih tinggal di Kemayoran, saya disakiti, saya cekek dari belakang dia, nangis dia, saya lari, itu jahat, dan itu harus dirubah. Jangan kita buat kayak gitu, itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Memang tidak mudah, saudara, memang tidak mudah. Tapi Tuhan mau kita taat. Dia berdiam di antara kita. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Itu sesuatu yang kekayaan yang luar biasa. Nah, mari kita lihat. Apa sih rahasianya? Dia diam di antara kita. Apa sih akibatnya bagi kita kalau dia diam di antara kita? Kata diam itu berasal dari kata Yunani yang berkata skeneu, artinya
tinggal bersama dan mendirikan kemah, tabernakel. Jadi tabernakel itu langsung berpikir tentang tabernakel Tuhan yang waktu zamannya Musa. Nah, saudara, kata tabernakel ini waktu zaman Musa itu waktu mereka lagi keluar dari Mesir, Tuhan menjelaskan kepada Musa untuk buat tabernakel di tengah-tengahnya. Jadi kemah Tuhan itu ada di tengah-tengah, ada di sebelah timur, ada kemah sebelah timur, ada kemah sebelah barat, sebelah utara, barat, dan selatan. Dan itu mereka itu jadi kemah ini ada di tengah-tengah. Artinya kalau Yesus diam di antara kita, Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus ada dalam kehidupan kita. Pada saat kita lagi susah, kita lagi dalam keadaan masalah yang besar, masalah yang berat, dia ada di tengah-tengah kita. Dia nyata. Dia menolong kita. Makanya kita bersyukur kalau Yesus diam di antara kita. Masalah di rumah lagi banyak. Tapi kita harus tahu dulu, Yesus ada nggak diam di dalam rumah kita? Masalah di kantor lagi banyak. Pastikan dulu, Yesus diam nggak di antara dalam kantor ini? Sebetulnya kita harus belajar di sini, saudara. Dan kita harus pastikan untuk bagaimana Yesus ada dalam rumah, Yesus ada dalam kantor. Kita harus pastikan mereka ini harus yang betul-betul menerima Yesus dulu. Ada yang menerima Yesus. Minimal ada 2 orang lah yang menerima Yesus. Kehadiran saudara sudah 1, tinggal cari 1 orang lagi. Kalau sudah dapat 1 orang lagi, sepakat aja Tuhan hadir. Tuhan hadir. Ini yang saya praktikkan di sana, di Nirmala. Ada 2 orang yang sungguh-sungguh. Dan tinggal kami, ya jadi kami bertiga, sepakat. Yesus ada tengah-tengah. Dimanapun kita berada, saudara. Apapun masalahnya, asal Yesus ada di tengah-tengah kita, diam di antara kita. Bukan beres ya masalahnya, tapi selalu ada pertolongan Tuhan. Selalu ada hikmat. Firman itu yang akan memberikan kita hikmat. Firman itu yang memberikan kita kekuatan iman dalam menghadapi situasi yang ada. Kita tidak akan menyerah. Yesus ada di tengah-tengah kita. Seperti pada waktu zaman Musa, pada waktu itu, kemah suci itu, kemah Allah itu, tabernakel itu, yang memimpin mereka, bangsa Israel ini, masuk ke tanah Kanaan. Jadi kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, Yesus sedang memimpin kita untuk mengalami puncak dari hidup kita. Puncak, bagaimana Tuhan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Sebagian dari kita sedang menuju pada penggenapan janji-janji Tuhan. Tuhan sedang latih. Bagaimana dalam, mungkin kita lagi berpikir, apa sih ini maksud Tuhan? Bagaimana nih kira-kira ke depan ini? Tapi saya percaya kalau Yesus ada dalam hidup saudara, dan saudara mengajak orang dalam rumah saudara, betul-betul mengalami Yesus ada, betul-betul menggenapi firman Tuhan. Tuhan sedang bawa saudara untuk melihat penggenapan janji-janji Tuhan. Seperti bangsa Israel yang mengalami penggenapan janji Tuhan. Dari padang gurun, lagi banyak kekurangan, sampai pada penggenapan janji Tuhan. Cuman sayang bangsa Israel yang lahir di Mesir, yang keluar dari pembebasan perbudakan, mereka tidak ada yang satupun kecuali Kaleb dan Yosua yang masuk ke tanah Kanaan. Saya berdoa supaya jangan dari antara kita kehilangan kesempatan Tuhan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang dibuang Tuhan. Dan kita tinggal lihat dari jauh saja. Oh kok kayak gitu. Saya berdoa supaya kita betul-betul mengalami bagaimana Tuhan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing, dan maupun juga dalam bergereja. Mari kita belajar di sini, saudara.
Kita sama-sama satukan hati kita. Karena Yesus mau janji-janjinya boleh digenapi. Yang berikutnya tentang diam di antara kita. Itu gambaran selain daripada Musa. Waktu kemah Musa itu masuk ke Mesir, waktu masuk ke tanah Kanaan, kemah Tuhan itu, kemah suci itu yang dibangun oleh Musa, itu berpusat di Shilo. Itu waktu zaman Imam Eli, 1 Samuel 1 itu sampai 3, itu Imam Eli. Bagaimana imam besar Eli itu melayani Tuhan sebagai imam besar dan anak-anaknya kurang ajar semua. Sehingga anak-anaknya itu semena-mena dan Tuhan murka. Tuhan gak suka dengan perilaku anak-anak daripada Imam Eli itu. Tuhan juga benci dengan apa yang dilakukan oleh Imam Eli. Akibatnya apa yang terjadi, saudara? Tabut Allah dibuat sedemikian rupa oleh anak-anak Imam Eli. Waktu berperang pikirnya dengan bawa tabut Allah itu dijadikan jimat. Seolah-olah dengan tabut Allah itu pasti bangsa Israel menang. Padahal bukan hatinya yang dirombak oleh mereka sendiri. Tapi seolah-olah dengan tabut Allah itu menang. Akibatnya apa terjadi? Filistin mengalahkan mereka, tabut Allah itu dirampas oleh bangsa Filistin. Selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, kemah suci tanpa tabut Allah. Dan waktu Daud menjadi raja dan dia berhasil masuk merebut Yerusalem, Daud sedang membangun kemah suci. Tapi tabut Allah di mana? Ini yang harus dibawa oleh Daud. Kemah suci dan tabut Allah Daud pindahkan dari Shilo ke Yerusalem, kota yang dipilih oleh Allah. Saya belajar, saudara, dari pengalaman dari firman Tuhan ini. Kegerakan rohani yang tidak dijaga dengan kekudusan hidup akan Tuhan pindahkan tuh. Akan Tuhan pindahkan. Dari Shilo ke Yerusalem. Dan Daud sebagai orang yang memang diberkenan kepada Tuhan, dia punya hati bagaimana dalam pemerintahannya, pusat pemerintahannya harus ada Allah. Harus ada tabut Allah. Harus ada kemah Allah di dalam pusat pemerintahannya di Yerusalem. Dan Daud pindahkan tabut Allah itu ke Yerusalem. Saudara, pengorbanan Daud itu luar biasa loh, saudara. Itu kurang lebih ada sekitar dari kota Obed-Edom, dari tempat Obed-Edom sampai ke Yerusalem kurang lebih ada 30 km. Dan Alkitab katakan setiap 6 langkah, jadi setiap 6 langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu satu lembu dipotong. Setiap 6 langkah, 1 lembu dipotong. Artinya apa tuh? Berapa puluh ribu lembu yang dipotong. Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi pengorbanan Daud itu betul-betul karena dia tahu bahwa ini perlu ada pengampunan, ini perlu ada pengorbanan yang besar. Dan Daud betul-betul mau supaya Tuhan hadir dalam pusat pemerintahannya. Yang berikutnya, saudara, kalau Yesus diam di antara kita, Yesus bukan hanya membawa kita untuk naik ke atas saja, tapi bagaimana waktu kita di atas tetap makin stabil kerohanian kita. Pada waktu kita berada di puncak, itu kita tetap bisa bertahan sampai pada akhir hidup kita. Makanya kalau Yesus diam di antara kita, biarkan pada waktu kita ada di puncak, kita tetap kuat dalam Tuhan. Biasanya kita pada waktu kita lagi di bawah, naik ke atas, coba naik lagi ke atas, kita butuh Tuhan. Tapi kalau sudah di atas, masih butuh Tuhan apa enggak? Pada saat kekuasaan lagi ada di tangan kita, pada saat uang ada pada kita, pada saat semua orang berharap kepada kita, harga diri kita lagi naik.
Apa Yesus tetap ada di antara kita? Saya dorong saudara, mari kita belajar. Saat ini kita butuh Yesus, tapi nanti pada waktu sudah ada di atas, di puncak, kita tetap butuh Yesus. Yesus harus ada di antara kita. Yesus harus ada di antara kita. Yesus harus berkemah di antara kita. Karena kita butuh Yesus, saudara. Kita butuh Yesus. Kita butuh Yesus menolong kita. Yesus harus menjadi pusat dari segalanya. Bukan kehendak kita lagi, tapi kehendak Yesus, keinginan Yesus yang menjadi tujuan hidup kita. Itulah kekekalan. Itulah tujuan yang kita ingin cari, kita ingin dapatkan. Pada saat kita berada di puncak. Bukankah banyak orang yang jatuh pada saat dia di puncak? Pada saat dia di puncak, dia pikir, saya sudah banyak kasih pada banyak orang, pada gereja atau apa. Tapi dia akhirnya jatuh. Kami sudah menyaksikan keluarga-keluarga yang seperti itu, saudara. Menyedihkan. Makanya saya bersyukur ada satu keluarga yang kami dampingi, dia sudah mau berada dalam puncak, bagaimana Tuhan menggenapi janji-janjinya. Tapi dia tetap katakan, Pak, tolong jaga saya. Supaya saya tidak jatuh lagi. Saudara, ini sesuatu yang jarang. Biasa kalau sudah berada di puncak pada saat orang lagi merasa bahwa dia sudah hebat, orang butuh dia nggak perlu dijaga lagi. Tapi orang ini bilang, tolong jaga saya. Supaya saya jangan jatuh lagi. Mari kita belajar, saudara. Saat kita berada di puncak, saat ini kita lagi berjuang untuk mencapai puncak. Tapi kalau sudah di puncak, jangan lupakan Tuhan. Yesus harus ada. Seperti yang dilakukan oleh Daud ini. Berada di puncak kekuasaannya. Dia butuh Tuhan, dia hadirkan Tuhan di pusat pemerintahannya. Mari kita belajar di sini, saudara. Yesus harus menjadi pusat dari segala-galanya dalam hidup kita. Karena tabut Allah yang waktu zamannya Musa, tabut Allah itu gambaran daripada tabutnya Daud, kemah Daud. Tapi nanti, saudara, kalau kita mengalami Yesus ada di tengah-tengah kita nanti yang akan datang, saudara, ada kemah Allah dalam Wahyu 21 itu. Kemah Allah ada di antara umatnya. Makanya gereja memang sepertinya hal yang biasa. Banyak masih pergesekan-pergesekan saat ini di antara kita. Tapi nanti kemah Allah, waktu kita sudah mati dan kita dibangkitkan lagi bersama Yesus. Kemah Allah ada di tengah-tengah kita. Artinya kita nggak perlu lagi ada gesekan-gesekan. Kenapa? Karena ada Allah sendiri yang berkemah di antara kita. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kekhawatiran dalam hidup kita lagi. Kenapa? Karena kemah Allah. Dan saat ini yang Tuhan sedang bentuk dalam hidup kita ini, saat ini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, artinya Yesus sedang mempersiapkan kita untuk hal-hal yang lebih besar lagi yang akan datang. Mari kita hidupi Yesus ada di tengah-tengah kita, supaya saudara dan saya rasakan betapa Yesus itu luar biasa. Saya percaya Tuhan akan menolong kita sekalian, karena pertolongan Tuhan itu luar biasa. Jadi biarkan Yesus ada di tengah-tengah kita. Lakukan firman Tuhan itu. Saya ingin tutup dengan kita membaca Yohanes 14. Ayat 23. Kalau tadi Yohanes 1 ayat 14, bahwa Yesus ada di antara kita dalam komunitas. Tapi ini, ayat ini, Yohanes 14 ayat 23, ini menekankan bahwa setiap kita wajib
menuruti kehendak Tuhan, firman Tuhan. Dan mari kita lihat sini, Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Kata diam di sini bukan diam sama dengan skeneo, tapi ini artinya mention. Jadi bukan mention, tapi jadi membangun rumah. Rumah yang besar. Rumah yang besar itu ada bersama-sama dengan kita. Kalau tadi secara kolektif. Kalau ini Yohanes 14 ayat 23 secara pribadi. Jadi artinya ada ruang rahasia antara kita pribadi dengan Tuhan. Ada ruangan rahasia. Kalau Tuhan katakan diam bersama-sama dengan dia, jadi kita ada connecting door. Jadi satu rumah dengan satu rumah ada pintu rahasia, di mana hanya kita dengan Tuhan yang tahu pintu itu. Jadi kalau ada connecting door seperti ini, saudara, kalau kita lakukan firman Tuhan itu setia, lakukan dengan kita mengasihi Tuhan dan menuruti firman Tuhan, ada hal-hal yang rahasia yang akan Tuhan beritahu kepada kita. Orang lain belum Tuhan kasih tahu, tapi kepada saudara Tuhan bisa beritahu. Sebenarnya mari turuti firman Tuhan. Kalau orang lain yang di sekitar kita belum mau menaati firman Tuhan, kita harus tetap punya komitmen, saya menuruti firman Tuhan. Karena saya ingin pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ada hal-hal yang penting dengan Tuhan.